Atletico Madrid dikabarkan siap memperpanjang kontrak salah satu gelandang andalan yang juga merupakan produk akademi mereka, Pablo Barrios. Sang pemain akan menaikkan kontrak baru berdurasi 5 tahun. Ini sekaligus memagarinya dari klub-klub peminat servisnya di musim panas nanti. Kabar terkini seperti dilansir Matteo Moretto mengungkapkan bahwa Pablo Barrios akan menaikkan kontrak baru dengan Atletico Madrid hingga 2030. Pemain 21 tahun tersebut telah dipanggil memperkuat timnas senior Spanyol musim ini dan kontrak terkininya akan berlangsung hingga 2028. Juventus hampir saja merekrut Ronald Araujo pada bulan Januari. Ia bahkan dilaporkan telah memberitahu rekan-rekannya tentang kepindahan tersebut. Akan tetapi Barcelona berhasil menggaitnya di detik-detik terakhir dan meyakinkannya untuk menandatangani perpanjangan kontrak. Meskipun baru-baru ini ada pembaruan kontrak, ia bisa hengkang pada musim panas tetapi hanya melalui klausul pelepasan barunya senilai 65 juta euro. Sementara itu Juventus sendiri tidak berencana mengeluarkan banyak dana untuk mendatangkan Araujo. Laju PSG pada Liga Champions 2024-2025 belum terbentuk. Raksasa Perancis itu menyegel tiket ke final berkat kemenangan 2-1 atas Arsenal dalam leg kedua semifinal. Tak cuma berpeluang menggondol trofi si kuping besar, Les Parisiens juga menorehkan pencapaian membanggakan. PSG menjadi tim Perancis pertama yang 2 kali menggapai final sejak kompetisi itu berubah format menjadi Liga Champions pada 1992-1993. Uniknya, pencapaian ini didapat PSG setelah mereka ditinggalkan Lionel Messi. Kiper PSG Gianluigi Donnarumma mengaku timnya bermain lebih bagus dan padu sejak Kylian Mbappe hengkang dan bergabung dengan Real Madrid. Hal itu diungkapkan Donnarumma usai PSG menyingkirkan Arsenal di semifinal Liga Champions. Donnarumma merasa semangat di skuad PSG sama seperti yang dimiliki skuad timnas Italia saat menjadi juara Euro 2020. Kondisi itu membuat sang kiper percaya bisa meraih hasil bagus pada final Liga Champions melawan Inter Milan. PSG akan melawan Inter Milan pada laga final Liga Champions di Allianz Arena 31 Mei mendatang. Pedro Rodriguez memastikan tidak akan menutup karir profesionalnya di akhir musim 2024-2025. Pedro bahkan memberi konfirmasi bakal menandatangani perpanjangan kontrak bersama Lazio. Di usianya yang sudah menginjak angka 37 tahun, Pedro masih mampu tampil produktif di atas lapangan. Sang winger punya koleksi 12 gol serta 5 assist dalam 41 penampilan di semua kompetisi. Lebih lanjut, Pedro membuka peluang banting setir menjadi pelatih ketika karir profesionalnya telah usai. Akan tetapi ia masih belum membuat keputusan bulat terkait langkah apa yang akan diambil setelah pensiun. Kim Min-jae dipastikan bakal absen di 2 laga tersisa Bayern Munchen musim ini akibat cedera yang dialami sang pemain. Vincent Kompany memutuskan mengistirahatkan Kim untuk mempersiapkannya jelang Piala Dunia antar klub musim panas nanti. Pemain asal Korea Selatan itu dihantui cedera pada kaki dan otot Achillesnya dalam beberapa bulan terakhir. Masalah ini menyebabkan ia tak bisa tampil maksimal bersama De Rotten dan bahkan mengancam masa depannya di Allianz Arena. Meski demikian, Kim masih punya kesempatan untuk membuktikan diri pada Piala Dunia antar klub bulan Juni mendatang. Setelah kerja keras yang dilakukan Hansi Flick pada musim pertamanya di Barcelona, klub tersebut berniat memberinya perpanjangan kontrak baru. Mundo Deportivo melaporkan bahwa ejen Hansi Flick, Pini Zahavi, dikabarkan akan segera berangkat ke Barcelona untuk bertemu dengan Dewan Klub dan menuntaskan perpanjangan kontrak pelatih asal Jerman itu hingga 2027. Kesepakatan baru tersebut praktis telah diselesaikan dengan hanya beberapa detail kontrak kecil yang tersisa untuk diselesaikan. Meskipun kesepakatan tampaknya sudah dekat, kedua belah pihak bermaksud untuk menunda pengumuman resmi hingga akhir musim ini. Arsenal dikabarkan tengah membidik bintang muda Aston Villa Morgan Rogers sebagai salah satu target utama untuk memperkuat lini serang pada bursa transfer musim panas mendatang. Pemain berusia 22 tahun itu memiliki nilai pasar mencapai 69 juta pound sterling. Namun Football Transfer menyebut bahwa The Gunners melihat celah untuk memboyongnya meski Aston Villa tidak berniat melepas sang pemain. Kehadiran Rogers dinilai bisa menghadirkan dimensi baru dalam serangan meriam London. Kreativitas serta visi bermain Rogers membuatnya menjadi target ideal untuk memperkaya opsi di lini serang. Kevin De Bruyne dan Manchester City akan berpisah di akhir musim ini. Pemain berusia 33 tahun itu tidak diperpanjang kontraknya yang habis pada 30 Juni mendatang. Kabar kepergian De Bruyne membuat banyak klub Eropa mengejarnya. Dilaporkan Sky Sport, Napoli kini ikut berburu De Bruyne. Menurut laporan tersebut, Antonio Conte meminatinya, apalagi De Bruyne punya koneksi yang apik bersama Lukaku. Mereka berdua sama-sama berasal dari Belgia dan sudah lama membela timnasnya. Liga Italia merupakan hal yang baru bagi Kevin De Bruyne. Sebelumnya ia hanya bertualang di Bundesliga dan Premier League.
Chelsea berencana mendatangkan bek Ajax Jorel Hato pada bursa transfer musim panas ini. Mengutip laman Goal, Chelsea menganggap Hato sebagai potensi besar. Hato adalah produk Akademi Ajax. Ia debut pada 2023 dan kini menuju gelar Eredivisie pertamanya. Chelsea yakin Hato masih bisa berkembang, namun mereka tetap berhati-hati dalam mengambil keputusan. Ajax dikabarkan siap melepas Hato musim panas ini, namun Chelsea harus bergerak cepat untuk mengamankannya. Bursa transfer Chelsea akan bergantung pada performa musim ini. Mereka berharap memperkuat lini belakang dengan talenta muda. Arsenal bergerak cepat untuk mengamankan masa depan William Saliba. Klub asal London Utara itu disebut tengah membuka negosiasi kontrak baru dengan sang bek. Menurut laporan El Equipe, Real Madrid telah menjalin komunikasi dengan Saliba selama beberapa pekan terakhir. Madrid dikabarkan siap menunggu waktu yang tepat, mengingat kontrak Saliba di Arsenal masih tersisa 2 tahun lagi. Namun situasi ini memaksa The Gunners segera bertindak sebelum ketertarikan Madrid berubah menjadi tawaran resmi. Arsenal disebut sudah menjalin komunikasi awal dengan pihak Saliba untuk memperpanjang kontraknya. Napoli dikabarkan mengincar gelandang Manchester City Jack Grealish pada musim panas. Grealish bisa saja tersedia dari City pada musim panas karena ia tidak dianggap sebagai pilihan utama oleh manajer Pep Guardiola. The Sun melaporkan langkah ini mendapat dukungan dari pelatih Antonio Conte yang merupakan penggemar Grealish sejak ia masih di Liga Inggris. Conte yakin Grealish dapat membuat perbedaan besar bagi timnya di Liga Champions musim depan. Sejak bergabung dengan Manchester City musim panas 2021, Grealish mencetak 17 gol dan 23 assist. Arsenal dikabarkan telah mengajukan tawaran untuk merekrut Liam Delap, striker muda yang juga masuk radar Manchester United. Sebelumnya, Arsenal diprediksi akan mendatangkan satu striker dan menyisihkan anggaran untuk posisi sayap. Namun laporan Football Transfer menyebut bahwa Direktur Olahraga Andrea Berta telah berhasil meyakinkan Arteta untuk mengubah strategi transfer klub. Kini, The Gunners memprioritaskan 2 striker, Victor Gyökeres dari Sporting CP sebagai penyerang utama dan Liam Delap sebagai opsi pelapis yang lebih muda. Arsenal bahkan telah mengajukan tawaran kepada perwakilan Delap. Mundo Deportivo melaporkan bahwa Marcus Rashford telah mengambil langkah strategis dalam beberapa hari terakhir untuk meningkatkan peluangnya bergabung dengan Barcelona musim depan. Dalam konteks ini, Rashford telah memutuskan untuk mempercayakan kepada agen yang sangat berpengalaman yakni Pini Zahavi. Sang agen sendiri memiliki hubungan yang kuat dengan Barcelona. Rashford yakin bahwa hubungan ini dapat memfasilitasi kepindahannya ke klub La Liga tersebut. Rashford sangat ingin bergabung dengan Barcelona dan menganggapnya sebagai langkah impian. Napoli dilaporkan sedang menjalin kontak dengan mantan pelatih Juventus Massimiliano Allegri untuk menggantikan posisi Antonio Conte. Pasalnya, Conte dirumorkan bakal meninggalkan Napoli pada musim kompetisi mendatang. Allegri pun menjadi pilihan utama De Laurentiis yang dikabarkan sudah menjalin komunikasi dengannya. Sejak dipecat Juventus tahun lalu, Allegri belum memperoleh tawaran dari klub lain sehingga dirinya bisa langsung memimpin Partenope di kegiatan pramusim. Meski demikian, Allegri baru bisa melatih Napoli jika Conte memutuskan untuk hengkang. Liverpool dilaporkan bersiap untuk melakukan langkah mengejutkan dengan memberikan penawaran kontrak bagi bintang Manchester City Kevin De Bruyne yang dipastikan hengkang pada musim panas nanti. Jurnalis transfer Gianluca Di Marzio menyebut bahwa The Reds kini masuk dalam perburuan untuk tanda tangan Kevin De Bruyne. Skenario menarik ini bisa membuat De Bruyne harus menghadapi mantan timnya musim depan. Langkah mendekati De Bruyne sedikit banyak bisa disebabkan oleh kepergian Trent Alexander-Arnold. Walau posisi kedua pemain berbeda, De Bruyne dirasa mampu menawarkan visi dan kepemimpinan bagi The Reds. Chelsea menang tipis pada laga leg kedua semifinal Liga Konferensi Eropa. Menjamu Djurgården di Stamford Bridge, The Blues menang dengan skor akhir 1-0. Gol tunggal kemenangan Chelsea dicetak Kiernan Despurihol pada menit 38. Berkat kemenangan ini, Chelsea kini melaju ke partai final dengan kemenangan agregat 5-1. Pasalnya, The Blues sebelumnya berhasil menghajar Djurgården pada leg pertama. Manchester United menjamu Athletic Bilbao pada laga leg kedua semifinal Liga Eropa. Bermain di markas sendiri Old Trafford, MU justru kebobolan lebih dulu di menit 31. Mikel Haurekizar membobol gawang Andre Onana dan membawa Bilbao unggul 1-0 hingga turun minum. MU baru bisa membalas di menit 72 melalui Mason Mount. 7 menit kemudian Casemiro membawa setan merah berbalik unggul. Gol Rasmus Højlund di menit 85 membawa MU unggul 3-1. Setelah itu gol cantik Mason Mount di menit 90+1 memastikan kemenangan setan merah dengan skor akhir 4-1. Berkat hasil ini, United berhak melaju ke partai
partai final setelah menang dengan agregat 6-1. Sementara itu di laga lainnya, Tottenham Hotspur juga berhasil lolos ke babak final setelah mengandaskan Bodo Glimt 2-0. Spurs berhasil lolos dengan kemenangan agregat 1-5.